dipasangkan atau dinikahkan dengan hur al-ain. Nah, hur itu enggak, ini menunjukkan ada makhluk nanti di surga sana ya, yang luar biasa cakepnya. Matanya belok, aina itu belok begitu lebar ya. Terus putihnya sangat putih, hitam di bagian kornea yang hitam sekali. Jadi salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah di surga itu adalah dianugerahkan teman ya, teman hidup yang sifatnya seperti ini. Maka kalaulah dalam beberapa ayat termasuk beberapa hadis menyebut diberikan hurul ain, kalaulah disebut pernikahan, nikahnya pasti tidak sama dengan yang ada di dunia. Silahkan kamu pilih al-hur al-ain. Ini definisi yang umum itu bidadari gitu ya. Silahkan kamu pilih al-hur al-ain. Ini definisi yang umum itu bidadari gitu ya. Karena yang mendefinisikan laki-laki. Nah, perempuan nanti protes, masa yang dapat laki-laki doang Pak, perempuan emang nggak dapat gitu ya. Karena itu para pensyarah ini menjelaskan apa sih al-hurul al-ain. Banyak kan ayat-ayat hurul ain, surat Waqiah dan surat-surat yang lain itu nyebut ya. Di antara reward yang diberikan kepada kaum mukminin di surga itu kan ada dipasangkan atau dinikahkan dengan hur al-ain. Nah, hadis ini juga begitu. Al-hur itu jamak dari haura. Haura. Al-ain, nah, aina. Haura itu matanya putihnya putih sekali, hitamnya hitam sekali. Itu hur. Ain, aina itu apa? Belok kalau bahasa kita. Sudah belok, matanya tajam, ya putihnya kelihatan putih, nggak kayak kita, putihnya setengah kuning ya kan. Apalagi kalau udah sepuh gitu. Kepala 4 ke atas itu putihnya udah nggak jelas putih, jadi sudah banyak saking kena debu dan lain-lain. Nah, hur itu enggak, ini menunjukkan ada makhluk nanti di surga sana ya, yang luar biasa cakepnya ya, matanya belok, aina itu belok begitu lebar ya, terus putihnya sangat putih, hitam di bagian kornea yang hitam sekali, sehingga cakep lah kira-kira begitu. Nah, disuruh milih. Jadi yang nahan emosi di dunia nggak suka mukul orang, padahal dia kuat, dapat hurul ain. Yang laki-laki ya dapat, ya bolehlah kita terjemahkan bidadari. Itu kan tafsir ya. Yang perempuan bolehlah bidadara. Tapi Syekh Sya'rawi ya, ketika menafsirkan beberapa ayat mengenai hurul ain itu, beliau salah satu qaul beliau itu tidak harus dipahami bidadari. Dan tidak harus dipahami sebagai pernikahan dalam makna duniawi. Laki-laki dinikahkan dengan bidadari gitu ya, atau perempuan dengan bidadara, tidak seperti itu. Tetapi bisa juga dipahami ini menunjukkan apa? Relasi ya. Jadi salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah di surga itu adalah dianugerahkan teman ya, teman hidup yang sifatnya seperti ini, yang cakep, luar biasa cakepnya. Nah, kenapa sih kok ada ayat, ada hadis seperti ini? Ini ya tentu disesuaikan dengan perspektif manusia secara umum. Wabil khusus, ya khususnya orang Arab. Indikator orang cakep itu antara lain kan diukur dari matanya belok, alisnya tebel gitu ya. Putih sekali ya. Itu diantara ukuran kecakapan, kegantengan, kecantikan dalam perspektif manusia. Maka Allah mengerti tentang ukuran-ukuran manusiawi ini, maka diberikan contoh seperti itu ya, termasuk
jannatin tajri min tahtihal anhar, misalnya gambaran-gambaran seperti itu, ulama mengatakan ya bisa jadi hakikatnya seperti itu, artinya seperti bayangan kita itu. Kehidupan yang nikmat itu kalau ya ada kolam renangnya, terus ada kebun-kebunnya, ada buah-buahnya, kan begitu bayangan manusia di dunia. Nah, agar ada memori nanti di akhirat juga seperti itu, ya maka diberi gambaran yang kira-kira sesuai dengan apa yang kita gak bayangkan selama ini. Laki-laki menganggap kebahagiaan itu kalau punya teman, punya pasangan hidup, ya, yang cantik jelita, kira-kira begitu, soleha, cantik jelita, nggak ngomelan, nah kira-kira itu hurul ain. Pun demikian perempuan, ya, punya pasangan hidup yang gantengnya minta ampun, penyabar gitu ya, nah, tidak suka mukul misalnya, nah, itulah kira-kira hurul ain. Apakah dinikahkan seperti pernikahan kita di dunia? Qabiltu nikaha wa tazwijaha. Nah, sebagian mengatakan seperti itu, sebagian mengatakan tidak. Ya. Karena di sana itu kehidupannya sama sekali berbeda dengan kehidupan di dunia. Karena alamnya bukan alam materi. Kata Syekh Arawi, di sana itu tidak ada buang kotoran, adanya hanya kenikmatan. Maka kalaulah dalam beberapa ayat termasuk beberapa hadis menyebut diberikan hurul ain, kalaulah disebut pernikahan, nikahnya pasti tidak sama dengan yang ada di dunia. Nah, jadi ini persoalan ghaibiyat, memang agak susah untuk menjelaskan. Nah, itu salah satu kutipan penjelasannya. Tapi penjelasan yang umum, terjemahan yang umum, hurul ain itu ya bidadari gitu saja. Makanya perempuan banyak yang protes. Sehingga nggak usah sabar-sabaran lah. Sabar nggak dapat bidadara, suaminya itu aja gitu ya. Kasihan perempuan kadang-kadang ya, korban penafsiran.